عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المؤلف الشيخ الأستاذ الدكتور الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأثناء ذلك شاع في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، وكانت هذه الشائعة من أشد ما أدخل الرعب في قلوب بعض المسلمين، وهي التي جعلت ضعاف الإيمان يقولون فما مقامنا هنا إذا كان قد قتل الرسول، وذهبوا يولون الأدبار. Di tengah-tengah peperangan terjadi, yakni peperangan Uhud, tersebarlah satu berita bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Dan berita yang tersebar ini adalah faktor utama yang menjadi sebab rasa ketakutan di hati sebahagian kaum al-muslimin. Dan ia menjadikan sebahagian daripada kaum muslimin yang lemah imannya mengatakan, apa guna perjuangan ini, peperangan ini diteruskan jika Rasulullah sudah terbunuh. Lalu mereka lari daripada medan perang. Nah, kita dalam pembahasan yang lalu ada membahaskan tentang peperangan Uhud, yaitu peperangan yang besar di antara peperangan-peperangan yang dihadiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang besar yang pertama adalah peperangan Badar, dan peperangan yang besar juga peperangan Uhud. Besarnya peperangan ini dilihat daripada perbandingan antara jumlah kaum muslimin dan kaum musyrikin yang tidak seimbang. Dalam peperangan Badar, kaum muslimin 313 orang, kaum musyrikin 1000 orang. Dalam peperangan Badar, pedang kaum muslimin hanya beberapa biji sahaja, sementara kaum musyrikin dengan perlengkapan persenjataan yang cukup. Dalam peperangan Badar, kaum muslimin hanya membawa beberapa ekor kuda. Kaum musyrikin dengan persenjataan, dengan transport, dengan kuda dan lain sebagainya. Jadi peperangan itu besar karena jumlah antara kaum muslimin dan kaum musyrikin tidak seimbang, di mana jumlah kaum musyrikin lebih besar, lebih banyak, lebih lengkap persenjataannya berbandingkan kaum muslimin. Dalam peperangan Uhud juga demikian, jumlah kaum muslimin hanya tak sampai dalam 1.700 orang lebih kurang, sementara kaum musyrikin jumlahnya lebih kurang dalam 3.000. Jumlah orang tidak seimbang, jumlah persenjataan tidak seimbang. Kaum musyrikin waktu itu membawa perlengkapan yang cukup, sementara kaum muslimin tidak memiliki persenjataan yang cukup. Dan perbezaan antara dua peperangan ini, kaum muslimin mengalami kekalahan. Dalam peperangan Badar, kaum muslimin menang dalam peperangan itu. Dalam peperangan Uhud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para pemanah untuk tidak turun daripada bukit, menang atau kalah. Namun perintah itu dilanggar oleh sebahagian daripada mereka yang ada di atas bukit, para pemanah, yang akhirnya mereka turun ke bawah semata-mata untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin, karena pada kali pertama kaum musyrikin itu kalah dalam peperangan Uhud.
Jadi harta benda mereka yang dibawa itu ditinggalkan dan mereka lari. Maka kaum muslimin melihat harta benda di bawah yang dibiarkan oleh kaum musyrikin, mereka mempunyai peluang untuk memiliki, karena dalam peperangan para pejuang boleh memiliki barangan yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Dunia menjadi fitnah, harta menjadi dugaan dan gangguan kepada sebahagian kaum muslimin, dan alangkah banyaknya orang Islam diduga dengan keduniaan dan kalah dengan dugaan tersebut, sehingga karena dunia melanggar perintah Allah, karena dunia melanggar perintah Rasulnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia pangkal kepada segala kesalahan. Artinya orang yang meletakkan kecintaannya kepada keduniaan sehingga ia melebihkan kecintaannya kepada akhirat, maka perbuatannya akan melanggar perintah dan larangan agama semata-mata untuk meraih keduniaan, sehingga untuk mendapatkan harta dengan mencuri, sehingga untuk mendapatkan harta dengan merasuah, sehingga dengan menginginkan harta dengan cara yang batil dan cara yang haram. Hadza punca daripada keduniaan. Oleh sebab yang demikian, kaum muslimin yang diperintahkan oleh Nabi untuk tidak turun daripada bukit para pemanah, ketika melihat dunia yang dibiarkan oleh kaum musyrikin, dan akhirnya mereka turun untuk mendapatkannya, tergoda dengan keduniaan, maka ditegur oleh Allah dengan kekalahan, di mana waktu itu Khalid ibn Walid yang belum Islam mengambil alih kedudukan bukit itu yang awalnya dikawal oleh kaum muslimin, sekarang diambil alih oleh Khalid ibn Walid, sehingga kaum musliminlah yang diserang daripada atas. Pada saat itu keadaan bertukar, yang awalnya kaum muslimin menang, akhirnya kaum muslimin sendiri yang kocar-kacir. Di sini kita mengambil hikmah bahwa kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin dalam peperangan Uhud karena pelanggaran. Bukan karena jumlah, bukan karena kurang senjata, bukan karena tak cukup ramai pejuang. Dalam perang Badar kaum muslimin sedikit tapi menang. Dalam perang Badar senjata kaum muslimin sedikit tapi menang. Apa yang menyebabkan kemenangan? Ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Allah menolong kamu dalam peperangan Badar sementara kamu waktu itu lemah. Lemah dalam arti jumlahnya tak banyak, persenjataannya tak lengkap. Lemah di sini menunjukkan kekurangan pada perlengkapan persenjataan, tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min indillah. Allah memberikan pertolongan kepada kamu dalam peperangan Badar supaya kamu mantap imannya, taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangan hanya datang dari Allah. Artinya kemenangan itu anugerah, hadiah kepada mereka yang taat kepada Allah dalam jihad. Sehingga hatta dalam mengangkat senjata pun juga dalam situasi seperti itu pun juga dilarang untuk melanggar perintah Allah dan Rasulnya dalam peperangan, karena yang dicari dalam perang yaitu kemenangan datangnya daripada Allah, dan tidak akan diberi kemenangan kecuali kepada mereka yang taat kepada Allah. Maka ketika pelanggaran dan tidak taat dengan perintah Nabi itu terjadi, maka dihukum oleh Allah dengan kekalahan dalam peperangan Uhud, sehingga kocar-kacir kaum muslimin, termasuk baginda Rasulullah tersungkur berkali-kali, dan baginda Rasulullah yang menjadi yang dicari oleh kaum musyrikin untuk dibunuh, sehingga kaum musyrikin mencari mana Muhammad akan menghujani panah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika keadaan sedang kocar-kacir seperti itu, kaum musyrikin
menyebarkan berita, propaganda. Apa beritanya? Muhammad sudah terbunuh, katanya begitu. Siapa yang menyebarkan? Kaum musyrikin. Sebab melihat kaum muslimin sudah kocar-kacir, maka kaum musyrikin menggunakan senjata psikologi, menggunakan senjata mematahkan semangat kaum muslimin untuk membela nabinya. Katanya nabi kamu sudah dibunuh. Berita disebarkan demikian. Kedudukan tentera dalam peperangan ini adalah bergantung kepada siapa yang memimpin. Jika pemimpinnya tegar, maka yang di belakang pun akan tegar juga. Bila bendera yang dibawa oleh panglima itu masih meninggi, maka yang di belakang pun akan ikut, karena yang di belakang akan menjadikan panduan untuk perjuangan maju ke hadapan atau kembali. Itu bergantung kepada bendera yang dipegang oleh panglima perang. Bila dikhabarkan panglima perangnya meninggal dunia atau bendera itu jatuh, maka boleh menjadi hilang kawalan kaum muslimin. Jadi ukurannya itu adalah siapa yang memimpin. Walihada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu ketika memimpin perang Mu'tah, ketika tangannya itu memegang bendera dipotong, terputus, maka dipegang bendera dengan tangan kiri, tanpa adanya tangan kanan yang boleh memegang pedang. Awalnya pegang bendera dan pegang pedang. Ketika tangan yang memegang pedang itu dipotong, maka pedangnya dilepaskan, benderanya dipegang. Nah ini kan nak perang dia. Perang kan perlu kepada pedang, bukan perlu kepada bendera. Ya, tapi karena bendera itu bukan sekedar untuk kibar-kibar saja. Itu bendera menjadi kayu ukur kepada kaum muslimin yang ada di belakang. Ini keadaan karena bercampur perang jadi satu seperti ini. Yang mana ya kita punya pemimpin, mana ya itunya panglima. Ukurannya adalah bendera. Kalau bendera ada di hadapan bermakna sedang berlangsung dan pemimpinnya masih memimpin. Tapi kalau benderanya jatuh, tak tahu siapanya. Siapa yang pimpin? Siapa jadi ketua? Maka kaum musyrikin waktu itu ingin mematahkan semangat kaum muslimin. Nah, itu kalau pemimpin biasa dalam memimpin perang. Kalau Rasulullah yang memimpin dalam hal ini bukanlah hanya sebagai panglima perang walaupun beliau panglima perang. Bukan hanya sekedar pemimpin dalam peperangan walaupun beliau pemimpin dalam peperangan. Tetapi beliau ini di mata kaum muslimin bukan sekedar pemimpin perang dan ketua perang. Tapi ini Nabi, Rasul yang ada hubungan keimanan kepada Nabi tersebut. Kalau yang memimpin perang orang biasa, maka dilihat ini saudara kita. Tapi ini Nabi, Rasul, utusan Allah. Jadi kedudukannya di hati sebahagian kaum muslimin adalah begitu tinggi. Maka untuk mematahkan semangat kaum muslimin supaya mereka surrender dan mengaku kalah, maka disebarkan berita bahwasanya Rasulullah sudah terbunuh. Ternyata isu ini, propaganda ini digunakan oleh kaum musyrikin, yaitu peperangan psikologi, peperangan untuk mematahkan semangat supaya kaum muslimin ada rasa takut dan surrender, berjaya mempengaruhi sebahagian kaum muslimin. Sehingga katanya, kalau Rasulullah sudah dibunuh, untuk apa kita sambung perang? Kalau Rasulullah sudah dibunuh, untuk apa kita nak angkat senjata lagi? Kita nak memperjuangkan siapa sekarang ini? Sehingga sebagian daripada mereka lari bertempiaran disebabkan oleh karena tidak perlu lagi untuk diteruskan peperangan ini karena Rasulullah sudah wafat dan tak ada siapa lagi yang memimpin dan untuk dibela. Oleh sebab itu sebahagian daripada kaum muslimin yang lemah imannya waktu itu lari daripada peperangan, sehingga keadaan baginda Rasulullah yang masih ada waktu itu dilindungi oleh beberapa orang dan memberitahukan kepada kaum muslimin, katanya Rasulullah masih hidup, tapi tak semua yang mendengarnya.
Falhasil pada hal ini adalah ingin memberitahukan bahwa salah satu senjata dalam perang itu namanya senjata peperangan psikologi. Dan apa ya, peperangan psikologi? Menanamkan rasa takut pada lawan, menanamkan rasa takut pada lawan. وهي التي جعلت أنس ابن النضر يقول بل ما فائدة حياتكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى بعض المنافقين وإلى ضعاف الإيمان قائلا اللهم إني أبرأ إليك مما يقول هؤلاء وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء وانطلق فشد بسيفه على المشركين hatta qutil. Namun keadaan yang terjadi kepada Anas ibn Nadar setelah mendengar isu, berita, propaganda yang disebarkan oleh kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah meninggal dunia atau Rasulullah terbunuh dalam peperangan. Maka Anas ibn Malik yang melihat kaum muslimin sedang lari bertempiaran, mengatakan kepada mereka, fama faidatu hayatikum, kaum muslimin lari ini untuk apa? Kalau kamu lari karena mendengar Rasulullah sudah dibunuh dalam peperangan, kamu nak hidup setelah wafatnya Rasulullah, untuk apa kamu hidup? Apa guna hidup kamu setelah wafatnya Rasulullah? Berjuanglah seperti beliau, matilah di jalan Allah seperti beliau. Untuk apa diri kamu hidup kalau beliau sudah gugur dalam peperangan? Demikian kata-kata Anas ibn Nadar. Siapa Anas ibn Nadar? Pak saudara Anas ibn Malik. Saudaranya pak saudaranya Anas ibn Malik. Anas ibn Nadar ini salah seorang sahabat Nabi yang tak ikut dalam peperangan Badar. Tidak ikut dalam peperangan Badar. Apa sebabnya? Sebab beliau tidak menyadari kalau Nabi masa itu keluar untuk berperang. Beliau tidak tahu kalau Nabi keluar untuk berperang. Disangka Nabi keluar hanya untuk mengambil apa yang menjadi hak kaum muslimin daripada kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan, seperti saya jelaskan pada peperangan Badar yang lalu. Maka Anas ibn Nadar menyesal. Kenapa saya tak ikut Nabi dalam perang Badar? Katanya. Maka dia kata, kalau saya diberi peluang oleh Allah untuk hadir sekali lagi bersama dengan Rasulullah dalam peperangan, saya akan tunjuk kepada Allah bagaimana saya berjuang. Itu harapan, itu azam, itu doa. Man aqbal ala Allahi jumlah, aqbalallahu alaihi jumlah. Siapa orang yang dia datang dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan datang kepada dia dengan sungguh-sungguh. Maksudnya Allah datang kepada dia sungguh-sungguh itu sekadar mana orang itu punya semangat untuk meraih pemberian dari Allah, Allah akan memberikan sesuai dengan semangatnya, dengan kesungguhannya. Sehingga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala ini bergantung kepada kesediaan orang yang ingin diberi. Kalau seseorang itu meminta kepada seorang yang kaya raya dan dermawan, membawa hanya satu mangkok kecil, maka pemberiannya sesuai dengan mangkoknya. Kalau dia membawa mangkok besar, maka diberi juga sesuai dengan mangkoknya. Orang membawa mangkok besar satu dengan orang membawa mangkok besar 2 atau 3. Yang lebih banyak yang membawa mangkok besar lebih daripada 1 berbandingkan mangkok besar yang hanya 1. Sama-sama datang. Cuma yang satu mangkoknya kecil, yang satu sedang, yang satu besar. Ada pula satu lagi mangkoknya besar lebih daripada 1. Yang banyak yang mana? Yang mangkoknya besar lebih daripada 1. Orang yang datang kepada Allah, hatinya, semangatnya itu kecil, macam orang yang datang meminta kepada Allah, kepada seorang dengan mangkok yang kecil tadi.
Jadi sesuai dengan mangkoknya. Orang datang kepada Allah semangatnya besar, maka seakan-akan dia datang kepada orang yang meminta dengan mangkok yang besar. Sama-sama datang tapi dengan persiapan yang berbeza. Oleh sebab itu dikatakan al-madad ala qadril masyhad. Madad itu pemberian. Masyhad itu ukuran semangat macam mangkoknya tadi itu. Pemberian diberi tapi sesuai masyhadnya. Masyhadnya mangkoknya tadi itu. Fahim dong? Ada seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamukallah. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya masuk surga tanpa hisab. Katanya kamu akan masuk surga tanpa hisab. Ada orang datang, ya Rasulullah doakan saya masuk surga tanpa hisab. Semangatnya tak sama yang pertama. Kesungguhannya tak sama, just tiru-tiru je. Maka yang kedua, ketika meminta begitu, kata Nabi, sabagaka Ukasyah. Ukasyah lebih dulu minta daripada kamu, khalas. Semangatnya tak sama. Kesungguhannya tak sama. Oleh sebab itu orang yang hadir dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis Quran, bergantung kepada kesungguhan dan semangatnya untuk mendapatkan pemberian dari Allah. Yang datang ke majlis, Allah nanti kalau tak hadir pun kena hukum nanti. Oh nanti kena bagi tahu kepada mak bapak. Oh kalau tak hadir nanti nilainya tak bagus. Dia dapat ya sesuai dengan dia punya niat itu. Ada orang hadir majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran. Apa tujuannya? Saya nak dapat ilmu, saya nak dapatkan tambahan maklumat, saya nak mendapatkan pengetahuan yang luas. Beza dengan yang pertama. Yang ketiga, saya datang ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan maklumat dan ingin mengamalkan itu. Beza dengan yang kedua. Yang ketiga datang. Yang keempat, nak dapatkan ilmu, nak dapatkan maklumat, nak beramal, nak juga menyampaikan kepada orang lain. Beza dengan yang ketiga, sama-sama hadir, bezanya nawaitunya, semangatnya, azamnya, masyhadnya beza. Oleh sebab itu pemberian yang Allah kasih juga beza. Ini mangkoknya kecil, itu mangkoknya besar. Yang mangkok besar dapat lebih. Oleh sebab yang demikian, persiapkan persiapan yang besar dengan semangat yang besar kepada Allah, karena pemberian Allah bergantung kepada kita punya kesediaan. Anas ibn Nadhr dia kata, ya Allah, kalau engkau izinkan aku hadir dalam peperangan bersama dengan Rasulullah di masa akan datang, aku akan tunjuk kepada engkau bagaimana aku berjuang. Artinya aku akan bersungguh-sungguh untuk berjuang di jalanmu. Karena kesungguhannya, azamnya yang kuat, diizinkan oleh Allah untuk hadir dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud itu, ketika melihat kaum muslimin dalam keadaan kocar-kacir dan lari, maka kata Anas bin Nadhr, kamu mau hidup setelah wafatnya Rasulullah untuk apa? Kalau Nabi kamu gugur dalam peperangan, gugur juga lah macam beliau. Kata Anas Ibn Nadhr, dia maju ke hadapan sambil dia memberitahukan tentang sikap kaum munafikin yang lari dan orang-orang lemah iman juga lari. Katanya, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada apa yang mereka kata. Apa mereka kata? Nabi Muhammad sudah wafat, untuk apa kita berjuang? Katanya, Allah, aku tak campur dengan perbuatan mereka, dengan perkataan mereka. Aku tak campur. Aku tak kata macam mana mereka. Aku lepas tangan daripada apa mereka kata. Seakan-akan ingin memberitahukan bahwasanya kadang-kadang apa yang kita kata itu impactnya kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Karena sikap mengatakan untuk apa kita berjuang kalau Nabi sudah wafat, boleh menyebabkan Allah murka. Dan kalau Allah murka kepada orang itu, boleh kena murkanya kepada yang lain, karena ini dalam satu community perang. Seperti gara-gara para pemanah yang turun sehingga kekalahan dialami oleh kaum muslimin, walaupun yang melakukan kesalahan sebagian, yang kena semua.
Kata Anas bin Nadhar, saya khawatir kata-kata ini menyebabkan murkanya Allah kepada semua daripada kita kaum muslimin. Ya Allah, aku tak tanggung. Aku tak campur dalam kata-kata itu. Aku tak kata seperti mereka. Melepaskan diri daripada pertanggungjawaban, meridai kata-kata yang salah. Kata-kata yang batil. Jika ada orang berkata dengan kata-kata yang salah, jangan diam, tapi ditegur dan dinasihati. Jika diam, khawatir kita kongsi kesalahan dengan dia. As-sukutu 'anil batil batil. Orang diam daripada perkara yang batil, diamnya itu batil. Faham dong? Dan dalam hal ini kata Anas, ya Rabb, saya tak campur dengan apa mereka kata. Dan saya memohon maaf keuzuran kepada engkau atas apa yang mereka kata. Maka diketatkan pedangnya di tangannya. Dengan azamnya dia maju ke hadapan, melawan kepada sekian ramai kaum musyrikin, sambil mengatakan, inni la ajidu rihal jannati min wara'i Uhud. Saya dapat cium bau syurga di sebalik gunung Uhud. Assalam, itu kata-kata diungkapkan oleh Anas bin Nadhar. Andailah kita boleh tahu apa makna daripada kata-kata tersebut dengan mengatakan bau syurga dapat dicium sementara dalam situasi perang, kocar-kacir kaum muslimin dalam keadaan kacau bilau. Tapi dia kata, aku menghidup bau syurga. Faham tu? Beliau di Madinah waktu itu, di tanah Uhud, bau syurga di mana waktu itu? Faham tom, karena dia sungguh-sungguh datang kepada Allah untuk meraih syahadah, maka ditunjukkan oleh Allah tempatnya di syurga bagi orang yang syahid sebelum dia syahid. Sebelum dia gugur, sudah tahu tempatnya di mana dengan dapat menghidup bau syurga. Faham tom, maju ke hadapan sehinggalah dia gugur syahid dalam peperangan tersebut. Gugurnya Anas ibn Nadhar dalam keadaan tiada siapa yang mengenali wajahnya, karena semua badan depan ini tak terlepas daripada setiap sudut anggota badannya di hadapan, melainkan terkena senjata, ya pedang, ya panah, ya macam-macam, sehingga wajahnya tak nampak dan semuanya ada di hadapan. Bermakna dia maju, dia tak mundur. Kalau terkena daripada belakang mungkin dalam keadaan dia lari. Tapi dia maju di hadapan. Jadi luka semua itu di hadapan semua. Di saat ingin dikebumikan setelah peperangan selesai dan ingin dikuburkan, ini jenazah siapa? Ini siapa? Kan tak nampak mukanya. Oh, bayangkan macam mana. Kecuali dapat dikenali kala itu Anas ibn Nadhar melalui jari-jarinya. Yang mengenali saudara perempuannya. Kali ini saudaraku Anas. Turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, apa itu? Faminhum man qadha nahbahu minhum man yantadhiru ma baddalu tabdila. Apa ayatnya? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina rijal, di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang mulia. Rijal, rijal bukan diartikan laki-laki saja. Berapa banyak laki-laki yang tak sempurna imannya, yang lari daripada peperangan. Tapi rijal betul-betul menisbahkan kepada laki yang hebat. Hebatnya laki-laki bukan karena ototnya, bukan karena handsome-nya, bukan karena wajah dan rambutnya. Hebatnya laki-laki pada istiqamahnya di jalan Allah. Tegarnya dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Dia sungguh-sungguh ma'ahadullaha alaih. Apa yang dia kata kepada Allah. Anas bin Nadhar mengatakan, kalau saya hadir dalam perang yang akan datang, saya akan tunjuk kepada Allah macam mana saya berperang. Ditunjuk betul, tak lari dia, maju ke hadapan.
kena luka sekali terus maju, 2, 3 sampai tak nampak, sampai gugur. Faminhum man qada nahbahu, ada di antara mereka yang sudah menunaikan sampai ke penghujungnya, yaitu sampai syahid, yaitu Anas ibn Nadhar. Wa minhum man yantazir, ada di antara mereka sedang menunggu untuk mendapatkan anugerah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza berkenaan dengan kisahnya Anas ibn Nadhar. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan wa ka'ayyam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu. Ada dalam kisah-kisah para nabi yang terdahulu, jika mereka berperang, ada di antara mereka nabi-nabi yang terbunuh dalam peperangan. Ya, sebelum baginda Rasulullah terdapat para anbiya join dalam peperangan dan gugur syahid dalam peperangan. Namun kaumnya, umatnya tidak lemah walaupun nabi mereka gugur. Umatnya tidak hampa walaupun nabi mereka gugur. Tetap maju, karena perjuangan bukan bergantung kepada hidupnya seseorang atau wafatnya seseorang. Perjuangan tetap berjalan walaupun orang-orang yang memperjuangkannya sudah kembali ke rahmat Allah, namun perjuangan tetap berterusan. Perjuangan tetap diteruskan. Hakadha yang perlu untuk kita ambil ibrah daripada kisahnya Anas ibnu An-Nadhar. Naam. Jadi kesimpulannya, di antara senjata untuk mematahkan kaum, untuk senjata untuk melawan kepada lawan adalah peperangan psikologi. Peperangan psikologi adalah menanamkan rasa takut kepada musuh. Tapi kita dengan sigah billah, kepercayaan kepada Allah, tidak boleh punya perasaan takut dalam perang. Karena dalam perang itu hanya 2 saja, mati syahid atau hidup dalam keadaan menang, hidup dalam keadaan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-dua tidak ada yang dirugikan. Kalau mati syahid, kalau menang dapat hadiah dari Allah. Syahid itu adalah hadiah yang dipercepat untuk diberi bagi orang yang syahid, dan juga yang hidup adalah mendapat kemenangan juga yang dipercepat dengan ditunjukkan bagaimana pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Jadi tidak ada dalam kamus kaum muslimin kalah dalam perang, hanya sekedar nama sahaja. Tapi hakikatnya jika perjuangan itu adalah membela agama Allah dan tulus, apapun yang terjadi tetap menang walaupun gugur. Faham tu? Macam mana akan dikatakan kalah dalam peperangan kalau gugur syahid dan dia mendapatkan syurga? Tidak ada yang dikatakan kalah. Walihada dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peperangan, liyattakhidha minkum syuhada. Menang atau menjadikan kamu sebahagian daripada orang yang mendapatkan gelaran syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita perlu mengambil ibrah. Kenapa kita dalam wirid kita doa sunnah syahadat fi sabilik, ya Allah anugerahkan kepada kami syahid di jalan-Mu, yang berjuang dalam peperangan medan perang menegakkan kalimat Allah dengan syarat-syaratnya akan menjadi syahid. Orang yang belajar ilmu agama untuk menegakkan kalimat Allah juga adalah syahid. Macam-macam wasilah untuk mendapatkan syahadah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita syahadah di jalan Allah. Amin Allahumma amin.